Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anjani Oktavia dengan NIM B1002450 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk di bidang industri rokok dan konsumsi. Adapun materi presentasi yang akan saya bahas yaitu yang pertama profil perusahaan, yang kedua keunggulan kompetitif, dan yang ketiga ada analisis rasio keuangan, dan yang keempat kesimpulan dari rasio keuangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan di PT Gudang Garam Tbk, yaitu didirikan pada tahun 1958 di Kediri oleh Suryawono Wijoyo, adalah produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia. Perusahaan tersebut memproduksi SKT, SKM, dan varian Lautar melalui dua pabrik utama di Kediri dan Gempol. Didukung lebih dari 30.000 karyawan, dengan 8 anak usaha seperti PT Surya Madistro Indo, PT Surya Dohoho Investama, serta 148 titik distribusi dan 6.700 armada. Gudang Garam memiliki jaringan nasional yang luas dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk materi yang kedua ada keunggulan kompetitif. PT Gudang Garam memiliki merek yang kuat dan loyalitas konsumen tinggi, didukung distribusi nasional yang efisien serta produksi yang terintegrasi dari bahan baku hingga penjualan. Perusahaan juga berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha, termasuk pembangunan Bandara Dohoho dengan budaya kerja catur dharma yang menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kebersamaan sebagai dasar keberhasilan perusahaan. Materi yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan, yaitu jenis rasionya yaitu rasio likuiditas, quick ratio, atau rasio cepat. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Perhitungan 2023 yaitu ada 55,0 triliun dikurangi 46,5 triliun dan dibagi 30,4 triliun dan dikali 100%. Yaitu hasilnya 27,96%. Sedangkan versi resmi laporan keuangan ada 152,6%. Dan di perhitungan 2024 yaitu 47,590906 triliun dikurangi 15,178,297 triliun dan dibagi 20,824215 triliun dikali 100% dan hasilnya 158,4%. Perubahan bertambah 5,8% dan interpretasinya yaitu likuiditas meningkat, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek makin baik, dan peningkatan disebabkan oleh turunnya utang lancar dan stabilnya kas serta piutang. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Saya memilih debt to equity ratio atau DER dengan rumus total utang dibagi ekuitas dan dikali 100%. Perhitungan di 2023 ada 31,6 triliun dibagi 60,9 triliun dan dikali 100%, yaitu membuahkan hasil 51,9%. Dan perhitungan 2024 yaitu 23,022,685 triliun dibagi 61,916,591 triliun dan dikali 100%, yaitu hasilnya 37,2%. Dan perubahan berkurang 14,7%. Interpretasinya yaitu struktur modal makin sehat karena utang berkurang dan ekuitas meningkat. Risiko keuangan menurun, menunjukkan manajemen keuangan yang hati-hati. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama quick ratio naik dari 152,6% di 2023 menjadi 158,4% di 2024, menunjukkan likuiditas meningkat dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek makin baik. Yang kedua ada debt to equity ratio, turun dari 51,9% menjadi 37,2%, menandakan struktur modal makin sehat dan ketergantungan pada utang berkurang. Dan meski pendapatan dan laba PT Gudang Garam turun pada 2024 akibat kenaikan cukai, daya beli yang melemah, rasio keuangannya justru baik. Likuiditas yang meningkat menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara solvabilitas yang lebih kuat menandakan struktur modal yang stabil dan ketergantungan utang menurun. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang efisien dan hati-hati di tengah tekanan ekonomi. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.